Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B2 akuntansi semester 6 yang akan menjelaskan mengenai audit properti, bangunan pabrik dan peralatan yang nama kelompoknya sebagai berikut. Klasifikasi akun. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset yang memiliki umur lebih dari 1 tahun yang digunakan dalam operasional bisnis dan tidak untuk diperdagangkan. Klasifikasi akun properti, pabrik, dan peralatan yaitu yang pertama, tanah dan pengembangan tanah. Yang kedua, bangunan dan perbaikan bangunan. Yang ketiga, peralatan. Yang keempat, perabotan dan perkakas. Yang kelima, mobil dan truk. Yang keenam, pengembangan leasehold atau penyewaan. Yang ketujuh, konstruksi dalam proses untuk properti, pabrik, dan peralatan. Pencatatan. Catatan akuntansi yang utama untuk peralatan serta akun properti, pabrik, dan peralatan lain umumnya berupa file induk aset tetap atau fixed asset master file. File induk ini meliputi catatan yang terinci atas setiap bagian peralatan dan jenis properti lainnya. File induk berisi deskripsi aset, tanggal akuisisi, biaya awal, penyusutan, dan akumulasi penyusutan. File induk juga berisi informasi mengenai properti yang diperoleh dan dibuang selama tahun bersangkutan. Verifikasi akun peralatan. Auditor membedakan cara memverifikasi peralatan dengan akun aset lancar karena 3 alasan. Yang pertama, akuisisi peralatan jarang dilakukan pada periode berjalan, terutama peralatan berat yang digunakan dalam proses manufaktur. Yang kedua, jumlah setiap akuisisi seringkali material. Yang ketiga, peralatan mungkin tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Audit pada peralatan lebih menekankan pada verifikasi akuisisi yang dilakukan pada periode berjalan dan bukan saldo akun yang dibawa tahun sebelumnya. Dalam mengaudit atas peralatan, auditor harus memisahkan pengujian dalam beberapa kategori. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis. Yang kedua, memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Yang ketiga, memverifikasi pelepasan. Yang keempat, memverifikasi saldo akhir akun aset. Yang kelima, memverifikasi beban penyusutan. Dan yang terakhir, memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Prosedur analitis untuk peralatan ada 4. Yang pertama, membandingkan beban penyusutan dibagi dengan biaya peralatan kotor dengan tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin terjadi ialah salah satu beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Yang kedua, membandingkan akumulasi penyusutan yang dibagi dengan biaya peralatan kotor dengan tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin terjadi ialah salah satu akumulasi penyusutan. Yang ketiga, membandingkan reparasi dan pemeliharaan bulanan atau tahunan, beban perlengkapan, beban peralatan kecil, dan akun-akun serupa pada tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin terjadi ialah membebankan jumlah yang harus dikapitalisasi. Yang terakhir ialah membandingkan biaya manufaktur kotor yang dibagi dengan beberapa ukuran produksi pada tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin terjadi ialah peralatan yang menganggur atau peralatan yang disingkirkan tetapi belum dihapus. Verifikasi akuisisi tahun berjalan. Perusahaan harus mencatat penambahan selama tahun berjalan dengan benar karena aset memiliki pengaruh jangka panjang terhadap laporan keuangan. Titik awal untuk memverifikasi akuisisi tahun berjalan umumnya dengan skedul yang diperoleh dari klien menyangkut semua akuisisi yang dicatat pada akun properti, pabrik, dan peralatan di buku besar. Umumnya selama tahun tersebut, skedul yang tipikal memuat daftar setiap penambahan secara terpisah dan mencantumkan tanggal akuisisi, vendor, deskripsi, notasi mengenai barang baru atau bekas, umur aset untuk tujuan penyusutan, metode penyusutan, dan biaya atau harga perolehannya. Verifikasi pelepasan tahun berjalan. Transaksi yang melibatkan pelepasan peralatan seringkali disalah-sajikan.
apabila pengendalian internal perusahaan tidak memiliki metode formal untuk memberitahu manajemen tentang penjualan, tukar tambah, pengabaian, atau pencurian mesin dan peralatan yang tercatat. Titik awal memverifikasi pelepasan adalah skedul klien yang berisi catatan tanggal aset dilepas atau dibuang, nama orang atau perusahaan yang mengakuisisi aset, harga jual, biaya awal, tanggal akuisisi, dan akumulasi penyusutan. Prosedur memverifikasi pelepasan diantaranya yaitu mereview apakah aset yang baru diakuisisi menggantikan aset yang ada, menganalisis keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset serta pendapatan rupa-rupa yang diterima dari pelepasan aset, mereview modifikasi pabrik dan perubahan lini produk, dan yang terakhir ialah melakukan tanya jawab dengan manajemen dan personalia produksi mengenai kemungkinan pelepasan aset. Verifikasi beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan salah satu dari beberapa akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Jumlah yang tercatat ditentukan dengan alokasi internal dan bukan oleh transaksi pertukaran dengan pihak luar. Jika beban penyusutan berjumlah material, diperlukan lebih banyak pengujian yang terinci atas beban penyusutan ketimbang untuk akun yang telah diverifikasi melalui pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang paling penting untuk beban penyusutan adalah keakuratan. Auditor berfokus pada penentuan apakah klien mengikuti kebijakan penyusutan yang konsisten dari periode ke periode, dan apakah perhitungan klien sudah benar. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang audit properti, bangunan, pabrik, dan peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.